Shalom para sahabatku di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya Romo Petrus Santos SCY dari Hong Kong. Kita akan melanjutkan refleksi kita tentang tema jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya. Ini adalah bagian yang ketiga dari tema jatuh cinta. Pada bagian yang kedua saya sudah menyinggung tentang 3 hal yang perlu dipertimbangkan ketika kita sedang jatuh cinta, yaitu menggunakan pengetahuan, menggunakan perasaan, dan sekaligus juga mempunyai media untuk mengungkapkan. Maka pada bagian yang ketiga ini kita akan melihat khususnya ketika kita mengungkapkan. Saya sudah mengatakan bahwa kalau kita jatuh cinta tetapi kita tidak bisa mengungkapkan, maka terjadi kegelisahan yang luar biasa. Maka mau tidak mau kita harus berani untuk mengungkapkan. Lalu apa hasilnya ketika kita mengungkapkan cinta kita? Selain kita menjadi orang yang berani, mengungkapkan diri supaya tidak semuanya disimpan di dalam hati, maka kita pun juga harus berani ketika kita mengungkapkan cinta kita, kita siap apa yang kita dapatkan, respon apa yang akan kita alami, kita harus siap. Maka di sini ada 3 hal yang mungkin terjadi ketika kita mengungkapkan cinta kita. Yang pertama adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ini yang kadang-kadang sangat menyakitkan. Kita punya pengharapan yang sangat tinggi, ekspektasinya sangat tinggi, impiannya itu sangat tinggi, tetapi hasilnya kadang-kadang di luar dugaan, tidak sesuai dengan harapan kita. Itu yang disebut dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi tidak apa-apa, yang jelas kita sudah berani untuk mengungkapkan. Lalu yang kedua adalah cinta yang ditolak. Nah, ini benar-benar kita harus siap, Ternyata perasaan kita tidak sama dengan perasaan dengan pribadi yang sedang dalam tanda kutip kita jatuh cinta. Tapi ketika kita mengungkapkan dan ternyata jawaban yang diberikan adalah ditolak. Tapi tidak apa-apa. Kita sudah berani untuk mengungkapkan. Lalu yang ketiga adalah cinta yang diterima. Hore! Akhirnya impian kita, harapan kita yang selama ini membuat kita bergumul, itu benar-benar diterima dan pasti berbunga-bunga, jatuh cinta berjuta rasanya. Nah, itulah para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Tetapi pada bagian yang ketiga ini penting betul, bahwa yang namanya pengungkapan, ruang untuk mengekspresikan cinta kita memang harus kita lakukan, meskipun dengan resiko yang tadi sudah saya sebut. Yang pertama adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Untuk siapa saja yang mempunyai pengalaman semacam ini, sudah berjuang lagi untuk menemukan cinta yang sejati. Lalu yang kedua, cinta yang ditolak. Oke, tidak usah sakit hati. Pasti Tuhan punya rencana lain. Kamu mencari lagi, siapa tahu setelah 2 kali atau 3 kali atau berulang kali akhirnya menemukan cinta yang sejati. Saran saya adalah jangan menyerah terus. Lalu yang ketiga adalah cinta yang diterima. Tentu kalau cintanya sudah diterima, saling mengenal dengan baik, sifatnya, karakternya, sebelum kita benar-benar memutuskan bahwa engkau adalah separuh nafasku, engkau adalah tulang rusukku, engkau adalah daging dari dagingku. Karena nanti dalam perkawinan Katolik disebutkan dengan sangat jelas ketika kita membangun sebuah perkawinan, kita bukan lagi 2, tetapi 1, yaitu satu daging. Cinta kita dipersatukan dan menjadi tanda sakramen yang luar biasa. Bagaimana
pasangan dalam gereja Katolik itu harus saling menyucikan. Begitu pada bagian yang ketiga. Jadi siapa saja yang sudah jatuh cinta, siap untuk mengungkapkan cintanya, tetapi juga harus disiapkan hatinya. Mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan, cintanya ditolak, tapi saya berdoa, semoga ketika kamu mengungkapkan cintamu, cintamu diterima oleh Dia yang benar-benar kamu jatuh cinta. Oke, Tuhan Yesus memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.